Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. NIM ujung saya yaitu 70. Baiklah, em, pertama-tama, saya di sini akan mencoba untuk membuat tugas final untuk mata kuliah aplikasi komputer, yaitu dengan format tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu MK aplikasi komputer. Di sini, Bapak memberikan 3 buah soal yang harus dikerjakan pada Microsoft Excel. Pada soal pertama, yaitu buatlah grafik berdasarkan data berikut ini, sehingga memperoleh gambar grafik yang sesuai dengan output menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan data mentah ini, akan menghasilkan 3 output, yaitu output pertama, grafik tersebut, output kedua, dan output ketiga. Baik, selanjutnya pada soal yang kedua, yaitu lengkapi data tersebut dengan bagian kosong menggunakan rumus VLOOKUP. Digunakan rumus VLOOKUP pada tabel-tabel yang kosong berikut dengan mengambil data referensi dari tabel berikut. Pada soal yang ketiga, yaitu selesaikan pemasangan tersebut menggunakan rumus if dan kombinasi dengan AND dan OR sesuai kebutuhan dengan aturan fungsi AND, fungsi OR, dan dimasukkan kepada tabel berikut. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pengeksekusian soal yang sudah diberikan. Pada soal pertama, karena datanya sudah diberikan, ini datanya sudah sebelumnya saya buat ya, tinggal saya apa ubah menjadi tabel. Di sini saya akan copy dulu datanya dan saya pindahkan pada lembar yang terbaru. Nah, datanya sudah ada. Tinggal kita ubah data tersebut menjadi output 1, output 2, dan output 3, yaitu chart-chart yang sudah ada. Nah, pada output pertama, kita diminta untuk membuat output seperti ini. Baik, caranya yaitu dengan cara blok seluruh data. Pergi ke insert, pilih chart yang nomor 2, yang insert line ataupun area chart. Yang ini, tekan. Pilih yang pertama yaitu 2 di line. Nah, oke. Pada chart tersebut belum memiliki um, apa namanya penentuan apakah data tersebut menaik ataupun data tersebut menurun. Cara menambahkannya yaitu pergi ke chart design, cari art chart element, pilih yang bagian trend line dan pilih yang bagian linear. Lakukan juga pada garis. Oke, sudah. Setelah menambahkan line untuk meningkat dan menurun, di sini saya akan mengubah judul pada chart berikut menjadi perkembangan penjualan smartphone tahun 2023. Nah, nah, untuk menambahkan judul di samping, teman-teman bisa pergi ke Art Chart Element lagi, pilih yang nomor 2 yaitu Axis Title, pilih yang Primary Vertical. Ubah judulnya menjadi jumlah penjualan unit. Pilih selesai.
Ini adalah hasil dari chart output yang pertama. Untuk chart output yang kedua, kawan-kawan diminta untuk mengoutputkan hasil penjualan smartphone dari bulan Januari sampai ke bulan Juni. Baik, kita klik ke soal, kita blok. Yang tadi kan yang output pertama di blok semuanya. Namun, pada yang output yang kedua, teman-teman diminta hanya untuk menampilkan data penjualan sampai bulan Juni saja. Ini di blok sampai bulan Juni saja. Saya itu pilih ke insert, pilih bagian tabel, pilih bagian chart yang bagian insert column or bar chart, pilih yang 2D column, pilih yang pertama ini. Nah, ubah lagi judulnya menjadi penjualan smartphone tahun 2023. Pilih. Jika kawan-kawan ingin menambahkan judul di samping lagi, pergi ke Art Chart Element, pilih Axis Title, pilih Primary Vertical, seluruh judulnya awal, tambahkan, ya ingin kawan-kawan tambahkan jumlah penjualan. Ini adalah hasil dari output yang kedua. Pada output yang ketiga, kawan-kawan juga diminta untuk memblok. Pada output yang ketiga, kawan-kawan hanya diminta untuk menampilkan hasil data penjualan smartphone untuk unit smartphone bermerek Xiaomi yang diminta dari penjualan bulan Januari sampai ke bulan Juni. Maka pada data tersebut, kawan-kawan pergi ke bagian unit Xiaomi, blok semuanya sampai ke bulan Juni. Oke, untuk kawan-kawan pergi ke insert, pilih lagi yang bagian chart yang insert column or bar chart, pilih yang 2D column. Nah, karena pada tabel berikut belum terdapat bulan, maka kawan-kawan tekan kan di bagian angka tersebut, tekan 2 kali di bagian keyboard, yaitu pilih yang select data dan edit, pilih bagian yang ingin diubah. Yang tadi kan angka 1 sampai angka 6 kita ubah itu menjadi dari bulan Januari sampai ke bulan Juni. Tekan OK, selesai. Kalian juga bisa mengubah warna dari chart design tersebut menjadi warna yang kalian sukai. Ini ya. Di sini saya ingin mengubah judulnya menjadi penjualan smartphone smartphone Xiaomi tahun 2023. Kan lagi dari samping ubah Windows. Jadi inilah hasil dari data data tersebut, data mentah berikut bisa kita ubah menjadi beberapa chart design. Ada chart yang pertama yaitu chart apa namanya tadi? Hmm, Chart yang insert line or area chart. Yang kedua itu eh, chart yang insert column or bar chart. Itu bar chart. Yang ketiga juga bar chart namun memiliki spesifik perintah yaitu penjualan pada unit Xiaomi dari bulan Januari sampai ke bulan Juni. Baik, itu saja pemaparan penjelasan materi pada soal yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan materi pada soal yang kedua. Di sini saya diminta untuk menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi data tersebut. Baik, kawan-kawan, fungsi dari rumus VLOOKUP itu untuk mencari data secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah, dengan menggunakan referensi yang kawan-kawan siapkan. Di sini kita akan mendeklarasikan penggunaan VLOOKUP dengan sama dengan
deklarasi VLOOKUP, sorry, VLOOKUP. Nah, di sini kan diminta untuk menginput lookup value. Lookup value itu yang harus kita cari pada rumus tersebut. Misalkan di sini kita ingin mencari di bagian golongan. Maka tekan di bagian tersebut. Setelah itu, apa yang diminta pada rumusnya, yaitu titik koma. Mungkin ada laptop kawan-kawan yang diminta untuk menginput koma, ataupun komputer kawan-kawan. Namun di sini saya diminta untuk menginput titik koma. Itu tidak masalah. Yang penting kawan-kawan menginput apa yang diperintahkan oleh rumus tersebut. Karena di sini tadi diminta untuk menggunakan titik koma, saya menggunakan titik koma. Setelah itu kita diminta untuk menginput table of array. Table of array ini adalah table yang akan kalian siapkan untuk menjadi referensi untuk diinput kepada data yang ingin diinput. Blok semua data tersebut, misalkan kawan-kawan bisa menggunakan F4, kawan-kawan bisa menggunakan cara tersebut. Namun karena di laptop saya izin saya tidak bisa menggunakannya, jadi saya menggunakan cara manual, itu menambahkan dolar pada huruf depan pada ABC tersebut. Oke, tambahkan pada bagian depan dan bagian belakangnya ya kawan-kawan. Setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menginput kolom index number. Nah, disinilah kita akan menambahkan apa yang ingin kita tambahkan pada data tersebut. Misalkan di sini kan saya ingin menginput data untuk kolom tunjangan. Maka saya akan memilih bagian yang ketiga karena pada tabel referensi tabel tunjangan itu terdapat pada kolom yang ketiga. Oke, setelah itu titik koma. Nah, kawan-kawan dapat memilih false atau true. Namun, karena true itu hanya mendekati mendekati, kita jadi memilih yang false aja karena false itu uh, mem- apa exact match, yaitu uh, match yang tepat. Oke, setelah itu kita tambah tutup kurung. Oke, untuk bagian transport juga seperti itu. Kita sebelumnya kita blok dulu yang bagian ini ke bawah untuk ini tinggal di blok jadinya. Nggak usah di rumus lagi. Soalnya pada transport juga seperti itu, gunakan rumus VLOOKUP. Tambahkan lupa value-nya yaitu C4, di koma, blok tebal referensinya, tambahkan dolar di depan ini. Hmm, di depan huruf untuk mengunci agar data tersebut tidak keluar, tidak error. Itu titik koma. Setelah itu diminta untuk menginput kolom index number. Nah, karena transport pada tabel referensi terdapat pada kolom yang keempat, maka kita akan menginput nilai 4. Titik koma lagi, pilih yang false. Untuk kurung, enter. Setelah itu, tinggal data tersebut tinggal diblok dari atas ke bawah. Selesai. Nah, pada bagian terakhir yaitu jumlah maksudnya, kita akan menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan yaitu gaji pokok, tunjangan, dan transport untuk setiap nama-nama yang ada pada daftar tersebut. Deklarasikan penggunaan sama dengan untuk kita menambah untuk kita mendeklarasi pengguna rumus. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum. Inputkan uh, bagian tersebut. Number ke satu yaitu pada gaji pokok. Setelah itu titik koma kita tambah untuk number yang kedua pada bagian tunjangan. Titik koma lagi, buat lagi pada bagian yang ketiga, pada bagian yang transport. Tutup kurung, lalu enter. Nah, inilah hasil dari pegawai pegawai nama abdi untuk gaji gaji pokok, tunjangan serta transport dijumlahkan hasilnya seperti ini. Tinggal di blok untuk nama-nama yang lain, tinggal di blok ke bawah. Hasilnya sudah. Nah, pada total pengeluaran gaji, kita juga akan menggunakan rumus sum dengan menotalkan dari semua gaji dari nama-nama berikut. Semua jumlah jumlah dari gaji pokok, tunjangan, transport dari nama-nama berikut yang sudah dijumlahkan. Di blok semuanya dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, inilah hasilnya.
Oke, sudah selesai. Nah, apakah kamu sudah paham? Kunci pada penggunaan rumus VLOOKUP tuh datanya tuh di apa namanya? Di blok dari atas ke bawah. Ada juga nanti rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu horizontal. Jadi datanya tuh di blok dari samping ke samping. Sedangkan rumus VLOOKUP ini datanya tuh di blok dari atas ke bawah, yaitu vertikal. Dan kuncinya juga di bagian ini nih, yang kolom index number. Ini yang harus kita input berdasarkan tabel referensi yang kita siapkan. Dan juga ini untuk dan juga penggunaan dolar di depan huruf pada pendeklarasian table array. Ini tuh penting untuk supaya nanti waktu kita input rumusnya hasilnya tuh nggak mencar ataupun nggak error. Baik kawan-kawan, itu penjelasan pada bagian materi yang soal yang kedua. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan pada bagian materi yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mendeteksi apa ya mendeteksi. Kita diminta untuk menentukan apakah nama dari siswa-siswa tersebut lulus ataupun tidak dengan nilai-nilai yang sudah diinput. Dengan syarat-syarat seperti di bawah ini, pada fungsi an, jika nilai A di atas 60, nilai B di atas 65, dan nilai C di atas 70, maka siswa tersebut lulus. Namun jika tidak, dia gagal. Dan syarat pada fungsi OR, jika nilai A siswa tersebut di atas 60, nilai B di atas 65, atau nilai C di atas 70, maka dia lulus. Namun jika tidak, maka dia gagal. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan penggunaan rumus. Eh, eh, saya ingatkan ya kawan-kawan sebelumnya, karena pada eh, ketentuan menggunakan eh, rumus AN ini, apa namanya nih, syaratnya ada banyak, ada lebih dari satu, maka kita harus menggunakan kombinasi dengan rumus if. Jadi, sebelum kita mendeklarasikan rumus AN, kita deklarasi dulu rumus if. Seperti ini. Baru kita deklarasikan penggunaan rumus AN, ataupun OR nanti. Nah, di sini kita diminta untuk menginput logikal satu, yaitu data bagian satu. Di sini kita akan menginput nilai A sebagai logikal satu. Masukkan syaratnya, yaitu nilai A harus lebih dari harus di atas harus lebih dari 60. Titik koma. Untuk logikal kedua, kita menginput nilai B, yaitu harus di atas nilai B harus di atas 65. Titik koma lagi. Pada logikal ketiga, kita akan menginput nilai C, yaitu jika nilai C di atas 70, maka dia lulus. Nah, setelah uh, semua logikal ataupun syaratnya diinput, maka fungsi an, maka rumus an akan ditutup dengan tutup kurung. Baru kita akan mendeklarasikan penggunaan if, yaitu jika hasilnya, jika nilai siswa tersebut memenuhi syarat yang sudah diberikan, maka dia lulus. Namun, jika siswa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diinput, maka dia gagal. Oke, tutup dengan tutup kurung. Nah, kawan-kawan, saya ingatkan untuk pendeklarasian pada rumus if, jangan lupa kawan-kawan tambahkan tanda titik, tanda kutip dua pada awal kalimat dan pada akhir kalimat, karena rumus if tersebut harus ditambahkan tanda kutip. Setelah itu kita tekan enter. Nah, sudah keluar hasilnya seperti rumus sebelumnya. Tinggal kawan-kawan blok untuk menampilkan hasilnya untuk seluruh nama yang sudah yang ada di data tersebut. Blok saja sampai ke bawah. Save. Nah, selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan rumus OR untuk kita menentukan lulus atau tidaknya sebuah data. Lulus atau tidaknya sebuah lulus atau tidaknya ya. Oke, di sini sama juga seperti rumus AND. Kita harus menggunakan rumus if dulu untuk mendeklarasikan rumus AND. Karena data pada tabel berikut ada lebih dari satu. Jadi kita pakai rumus if dulu, baru kita pakai OR. Nah, juga sama seperti rumusan tadi, kita diminta untuk menginput logikalnya ataupun data. Di sini logikal satu saya ambil nilai A, itu nilai A harus di atas dari 60. Syaratnya seperti itu. Titik koma, selanjutnya logikal kedua saya mengambil nilai B. Nilai B harus di atas dari 65. Selanjutnya titik koma lagi. Selanjutnya nilai logikal 3, itu nilai C.
Di sini nilai C eh, harus di atas 70. Oke, di atas 70. Nah, tutup dengan tutup kurung untuk mengakhiri fungsi OR. Tambahkan titik koma untuk kita menggunakan fungsi if. Jangan lupa tanda kutip dua. Nah, seperti tadi, jika siswa tersebut memenuhi syarat yang sudah diberikan, maka dia akan lulus. Namun, bila siswa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan, maka dia akan gagal. Hasilnya akan menginput gagal, mengoutputkan gagal. Nah, tutup kurung, mengakhiri rumus, enter. Misalnya seperti tadi juga kita blok dari atas ke bawah untuk menampilkan hasil semuanya. Nah, sudah kan? Sudah keluar hasilnya. Baik. Nah, di sini ada yang berbeda kan? Kenapa kalau kita memakai rumus AND, siswa seperti bunyi itu gagal. Namun ketika kita memakai rumus OR, siswa bunyi tersebut lulus. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya ada di syarat ya. Kalau kita memakai rumus AND itu, setiap syarat itu akan dianggap mutlak. Dan jika nilai A dia di atas 70, nilai B di atas 65, dan nilai C di atas 70, maka dia akan lulus. Namun, jika jika semua syarat dia tidak, jika maksudnya kalau kita menggunakan rumus AND itu semua syarat tuh harus bisa dia apa namanya? Bisa dia cukup bisa apa namanya tuh? Kalau kita menggunakan rumus AND itu syarat-syaratnya tuh harus terpenuhi semua. Namun, kalau kita menggunakan rumus OR, syaratnya tuh minimal dua lah. Misalkan kayak si Buni nih. Dia tuh cuma di bagian nilai A sama nilai B aja yang terpenuhi. Dia di nilai C kan nggak terpenuhi, tapi dia tetap lulus. Namun waktu dipakai rumus A, dia nggak lulus, dia gagal. Karena dia ada satu yang nggak cukup kan di nilai C tuh. Dia nggak lebih dari 70. Makanya gitu. Jadi, kalau pakai rumus A tuh semua syarat tuh harus terpenuhi. Sedangkan kalau pakai rumus OR tuh minimal dua lah. Minimal minimal dua itu terpenuhi. Jadi itulah cara menggunakan rumus AND dan OR dengan kombinasi if pada penentuan kelulusan. Baik, hanya itu saja materi itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf. Mungkin ada bahasa yang tidak dimengerti ataupun bahasa saya yang berbelit-belit. Saya selaku pemateri mohon undur diri. Eh, Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Mukhtarida selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi komputer pada semester kali ini. Berakhir sudah sesi video untuk tugas UAS ataupun final pada MK aplikasi komputer kali ini. Saya Putri Safira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.